Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Pelajar-pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berjudul Agama dan Kepercayaan di Indonesia. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Setiap manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia. Karena memiliki hak asasi, setiap manusia bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Tidak ada satupun orang yang berhak menghalangi atau membatasi. Kebebasan tersebut salah satunya mencakup kebebasan untuk menentukan agama dan kepercayaan yang hendak dianut. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap penduduknya, termasuk menjamin perlindungan kebebasan beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pasal 28I ayat 4 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Agama merupakan ajaran yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan memiliki status yang tinggi di dalam hierarki hak asasi manusia. Semua warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalankan segala aktivitas
aktivitasnya dalam beragama. Berikut merupakan ciri-ciri negara yang mengatur kebebasan beragama dan kepercayaan, antara lain kebebasan penduduknya untuk memeluk agama, negara menjamin kemerdekaan warganya untuk beribadah, penduduk memiliki kebebasan untuk menetapkan agama atas pilihan sendiri, tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama dan kepercayaan. Pendidikan agama harus disesuaikan dengan keyakinan masing-masing individu. Kerukunan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu keadaan di mana hubungan antar umat beragama dilandasi toleransi, saling menghormati, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam praktik ajaran agama masing-masing, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam alinea keempat yang memuat tentang kedaulatan Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dengan kalimat pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, melihat ketentuan ini dijelaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang didasarkan oleh agama tertentu. Sebaliknya, Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya memiliki berbagai suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Sebagai negara yang memiliki kemajemukan agama, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang meliputi kerukunan intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Perbedaan sumber penafsiran, penghayatan, kajian, pendekatan terhadap kitab suci agama terbukti mampu mendisharmoniskan intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari konflik yang disebabkan perbedaan agama. Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana yang rukun dan damai di negara Republik Indonesia. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama bisa sinergis dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah buat menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama, perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Untuk memenuhi kerukunan antar umat beragama yang berbeda, pemerintah membentuk lembaga keagamaan yaitu Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia yang secara garis besar memiliki tugas sebagai berikut: mengatur, mengurus, serta membahas dan menyelesaikan masalah yang menyangkut keagamaan, tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan, media menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa, wahana silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, tempat berdialog antar anggota dan antar kelompok agama. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.